Aduh, susah banget hidup ya kayaknya. Fase kebingungan. Mau kayak gimana kita di kedepannya nanti. Ya, fase-fase itu dialami oleh anak muda yang umurnya sekarang beranjak menuju 25 tahun. Umur yang cukup tua untuk menghuni bumi. Di konten kali ini gue mau cerita tentang jangan pernah ceritakan apapun soal rencana lu di kemudian hari. Dan segmen ini gue namakan ruang cerita. Banyak hal buruk yang menimpa gua atau kita itu terjadi karena memang kita nggak pernah belajar dari kesalahan, atau kita stuck di posisi itu aja atau di keadaan itu aja dengan masalah yang sama. Nah, di kondisi-kondisi itu biasa kita memanfaatkan waktu untuk sendiri, dan di dalam kesendirian biasanya di kepala tuh lari-larian tuh pikiran kita. Oh, ternyata gua kurang ini, ternyata gua tuh selalu diintimidasi sama orang-orang tuh karena gue kayak gini gitu, gue kurang ini. Itu biasanya muncul tuh di saat kita lagi sendiri, dan akhirnya muncul motivasi-motivasi untuk membenahin diri gitu. Akhirnya lo tahu, wah gue kayaknya besok harus A, gue harus B, harus C, harus bla 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 bla. Namun yang jadi masalahnya adalah seringkali kalau kita udah punya rencana-rencana baik seperti itu, kita tuh pengen cerita ke beberapa teman dekat. Kalau gue sih, dan biasanya juga ada yang cerita ke semua orang malah tentang rencananya gitu, rencana baiknya untuk ngebenahin diri gitu, biar dapat afirmasi bahwasanya rencana lo itu baik atau enggak. Tapi tahu nggak sih, itu bakalan jadi masalah baru buat kita, bakalan jadi tekanan baru buat hidup kita. Gimana enggak, ya namanya juga rencana. Baik menurut lu untuk diri lu, beda baik menurut Tuhan untuk diri lu. Iya, buat Tuhan ya. Itu di luar konteks konten ini ya. Tapi yang jelas, rencana kita sama rencana Tuhan itu pasti beda. Yang menurut kita baik, ternyata belum tentu baik buat diri kita. Makanya Tuhan ngasih keadaan yang berbeda, yang gak sesuai harapan. Tapi itu pasti ada hikmahnya kok, tenang aja. Dan sialnya, di satu sisi ada orang yang pro terkait rencana kita, ada orang yang mendukung penuh rencana kita, dan di sisi lain ada yang cuman iya-iya aja, selebihnya ya sebenarnya gue gak peduli sih lu mau ke depannya kayak gimana gitu kan. Dan untuk di sisi orang yang pro sama rencana lu, yang bener-bener semangat ketika ngelihat lu mau berubah, kalau lu gak bisa aplikasikan itu dalam waktu dekat, ya mereka akan kecewa sama lu atau nilai lu sama aja. Ah, si Rehan mah sama aja, ntar juga gitu lagi. Kalau enggak, ah dia mah ngomong doang gitu, gak pernah berubah. Padahal kan ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah pergerakan menuju lebih baik. Cuman orang yang berekspektasi sama lu itu nggak ngeliat hal itu, karena hal itu kita sebut progres, dan itu kita doang yang tahu. Jadi bukan karena kita tidak mengaplikasikan rencana baik kita untuk hidup kita, enggak. Gue tahu kok lu ngelakuin itu yang terbaik buat diri lu. Tapi balik lagi, namanya suatu proses atau progres yang kita jalanin. Kalau kita ngerasa lebih baik dari sebelumnya walaupun itu kecil, itu yang lihat kita doang, mereka enggak. Kesulitan kita dalam memperbaiki diri kan mungkin karena ada keterbatasan, yang nggak bisa memperbaiki diri lebih cepat kayak orang-orang lain di luar sana. Karena setiap orang beda cara mengatasi masalahnya.
Ya mungkin lu bisa, gue belum tentu, tapi bisa. Cuma waktunya aja yang beda. Nah poinnya adalah, daripada rencana baik lu itu menjadi omongan orang, atau ternyata lu dinilai nggak ada bedanya gitu kan. Padahal lu ngerasa ini udah lebih baik dari sebelumnya nih diri gue gitu. Iya lebih baiknya, alangkah baiknya, bagusnya, ya nggak usah lu ucap rencana apapun ke depannya untuk diri lu. Karena mereka nggak akan ngeliat proses, struggle, perjuangan lu untuk melawan diri lu itu nggak bakal ngeliat ya. Percaya sama gue deh. Jadi buat lu yang udah punya rencana baik, tapi belum terwujudkan, jangan berkecil hati. Yang jelas, 1% perubahan dalam diri lu, itu berharga buat lu. Buat orang lain yang nggak ngeliat itu, gak usah dipeduliin. Yakinin diri lu, suatu saat nanti, lu bakalan jadi lu yang beda di depan mereka. Sekian dari gua. Terima kasih. I was down, but now I'm